Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula thalathun ma ta'ta'a ibn adam ra'sahu, al-maradu wal faqru wal maut, wa ma'a dhalika lawathan. Wa qala aydan, as-suqmu yamhu adh-dhunub. Wa qala sa'atul alam yuzhibna sa'atil khataya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kita muliakan, keluarga besar zuriyah Panembahan Maulana Yusuf radhiyallahu anhu wa ardhah. Semoga keluarga besar Panembahan Maulana Yusuf senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa diberikan berkah dan hidup dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetamu kita yang berasal jauh, yang pertama Syekh Muhyiddin As-Siddiqi Ad-Dimashqi. Beliau datang dari Suriah, dari Damaskus. Dan juga tetamu kita yang kita hormati Syekh Ammar Ar-Rufati Al-Jilani. Beliau adalah keturunan daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berasal dari Palestina. Dan juga hadir bersama kita Kiai Muhyiddin Kamal Nawawi dari Bekasi. Para kiai, para alim, para masyayikh, para habaib, tanpa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya tidak mengurangi hormat. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita, baik mereka duduk di hadapan kita atau duduk di tempat-tempat yang lain, terpisah di majlis haul ini. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, alhamdulillah, pada haul akbar Panembahan Maulana Yusuf bin Maulana Sultan Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, haul yang ke 442, merayakan seorang aulia dan juga seorang da'i ilallah dan sekaligus pimpinan negara pada waktu itu. Beliau adalah pimpinan
pimpinan zahir bagi umat ini dan sekaligus pimpinan batin. Maka sepatutnya lah kita mengenang kebesaran beliau, mengenang jasa beliau. Dengan hadirnya beliau di bumi Nusantara ini, khususnya di Banten, menyambungkan cahaya Islam, menyambungkan dakwah Islam, dan juga menyambungkan kehidupan Islam hingga hari ini. Itu sebab senantiasa kubur beliau diziarahi oleh umat Islam sebagai doa yang dipanjatkan untuk beliau, dan juga sebagai jalan tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirnya kita pada malam ini diampunkan dosa kita semua dan diberikan pahala yang agung, dan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kemuliaan mereka para aulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimat, muslimin, muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada hadirin untuk merenung beberapa perkara. Yang pertama, tentang hidup ini, bahwa kita di dunia ini sebenarnya hidup kita hanya sementara. Namun karena kelembutan yang Allah tanggulangi, Allah tangani, kita tidak merasa bahwa kita hidup sementara. Lamanya hidup kita di dunia ini sebetulnya hanya 1 detik. Namun senantiasa Allah ulang, Allah ulang, Allah ulang, dan Allah ulang. Maka kehidupan itu disimbolkan dengan napas. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ad-dunya nafasun wahidah. Hidup ini hanyalah 1 napas. Ketika napas kita hirup, maka itulah ketika napas kita keluarkan, selama itulah durasi hidupnya. Kemudian kita tarik kembali, dan kemudian kita keluarkan kembali, dan kita tarik kembali. Itu sebetulnya ketika kita mengeluarkan napas, itulah masa hidup kita. Apabila kemudian kita tarik, kita telah mati. Kemudian Allah hidupkan kembali ketika kita masih mengeluarkan napas, kemudian kita tarik kembali, mati. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Ketika hidup dinamakan al-ajil, dan terus selama kita hidup maka kita berada dalam masa ajil. Itu sebab ulama mengartikan bahwa makna al-ajil adalah kehidupan dunia. Sebetulnya ajil itu adalah waktu yang paling sebentar, durasinya adalah 1 napas. Apabila kita mengeluarkan napas, kemudian ditarik kembali napas kita dan berhenti di situ, tidak Allah keluarkan lagi napas, maka waktu yang terakhir itu disebut ajil atau ajal. Jadi ajal adalah waktu yang paling terakhir dan tidak ada lagi napas setelah itu. Maka hakikat hidup ini hanya sebentar. Maka ulama memberikan kesimpulan dari hadis Rasulullah SAW yang panjang, ad-dunya zillun zail. Dunia adalah seperti bayangan yang kemudian hilang. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu muslimat yang berbahagia, manfaatkanlah waktu yang sebentar itu. Kita sering menghitung hidup ini 1 tahun, padahal 1 tahun itu nama untuk kumpulan waktu, yaitu 12 bulan. Rupanya ada waktu yang kecil lagi setelah setahun, bulan. Rupanya bulan pun bukan nama waktu.
waktu, tetapi kumpulan waktu yaitu 30 hari. Rupanya yang paling kecil itu adalah hari, al-yaum. Rupanya hari itu juga nama kumpulan waktu, yaitu 24 jam. Rupanya yang paling kecil waktu itu adalah 1 jam. Ternyata 1 jam itu juga nama kumpulan waktu dari 60 menit. Maka yang paling kecil adalah menit. Rupanya menit juga nama kumpulan waktu, bukan nama waktu, yaitu 60 detik. Jika masih ada lagi di bawah detik, maka itulah yang terakhir. Dan itulah hakikat kehidupan. Namun jika tidak ada, maka ternyata hidup ini hanya sedetik. Dalam bahasa Arab, hidup ini hanyalah sewaktu. Waktu itu sedetik, durasinya hanya senapas. Atau boleh kita katakan al-an, yaitu sekarang. Maka boleh kita katakan kita hidup ini hanya terdiri dari jutaan sekarang. Kita hanya hidup sekarang, tidak pernah hidup di sebelum sekarang atau di sesudah sekarang. Yang kita katakan masa lalu pun adalah sekarang-sekarang yang kita lewati. Dan yang kita akan hadapi, yang kita sebut besok, adalah sekarang yang menanti kita, dan belum tentu kita masuk ke waktu itu. Maka hidup ini hanya sekarang. Maka gunakanlah waktu sekarang ini dengan baik. Tidak ada ibadah yang paling tepat, tidak ada ibadah yang paling sesuai, yang paling memenuhi hak Allah sebagai yang disembah, kecuali ingat di saat itu, ingat sekarang. Ketahuilah, jika kita sekarang lupa, maka sebenarnya kita adalah lupa bertahun-tahun. Karena jika sekarang ini kita tidak mampu ingat kepada Allah, maka sampai kapanpun kita tidak akan ingat kepada Allah. Maka kita perlukan bagaimana kita agar ingat Allah sekarang ini. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, saya tahu tema ini kelihatannya kecil, tapi tema ini adalah tema yang pelik dan tema yang elit. Saya ingin jelaskan kemudian. Waktu sekarang, kita sholat berapa puluh tahun, tapi kita tidak mampu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak ingat sekarang. Saya ingin jelaskan bagaimana mereka para aulia yang senantiasa ingat kepada Allah senantiasa, karena dia ingat sekarang. Saya ingin sedikit menjelaskan metodologinya. Kita manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Jasad kita diciptakan dari tempat ini. Khuliqna min hadzal makan. Kita diciptakan dari tempat ini, yaitu bumi. Itu sebab apa yang kita makan dari bumi ini. Dan ketika kita mati pun, tubuh ini dikembalikan ke asalnya bumi. Kalau nanti kita di akhirat dibangkitkan, maka bukan tanah ini yang membalut ruh kita, tetapi tanah akhirat yang membalut ruh itu. Itu dijelaskan dalam kitab Sirul Asrar oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya mundur ke belakang lagi. Tubuh ini diciptakan dari tanah, dari tempat. Dan tadi kita hidup adalah diciptakan, dimunculkan, ditajallikan, dijelmakan. Penjelmaannya itu adalah di waktu. Dan hidup ini hanyalah tempat dan waktu. Khuliqna min hadzal makan wa zuhirna fi hadzal zaman. Diciptakan dari tempat ini dan kita dimunculkan, dihidupkan di sebuah waktu. Oleh karena itu, bagaimana mereka agar ingat ketika dia hidup, ketika
dia keluarkan napas itu, mereka adalah orang-orang yang mampu melawan tubuh yang disebut nafsu, diri sifatnya pun disebut nafsu, keinginan. Dia lawan, artinya dia lawan hidup dia, ibadah dia, perbuatan baik dia bukan untuk kepentingan tubuh, nafsu, dunia, tetapi untuk Allah. Dia berbuat sekecil apapun lillah, dia niatkan untuk Allah, dia tujukan untuk Allah. Itu namanya melawan diri yang membungkus waktunya. Lalu ketika kita dimunculkan tubuh ini dalam waktu yang sebentar, maka yang dominan adalah zahir, maka muncullah sifat-sifat nafsu syahwat. Maka dia melawannya di waktu itu. Apabila dia mampu melawan tempat tubuh dengan sifat-sifatnya, melawan waktu ketika dimunculkan timbul keinginan, dia lawan, maka dia akan mampu, maka dia akan mengalahkan atau mengalahkan tempat ini dan mengalahkan waktu itu. Itu sebab para aulia ada yang disebut karamahnya toyuz zaman wa toyil ard. Toy adalah melipat, ada yang melipat waktu, ada yang melipat tempat. Mereka matanya terpejam kemudian pindah di tempat lain di Mekah. Itu merupakan satu simbol bahwa dia telah mampu mengalahkan tubuhnya dan mengalahkan kecenderungan nafsunya di saat dia hidup. Maka dia diberi anugerah, diberi kemuliaan yang disebut karomah, maka dia mampu melakukan toy zaman dan toy makan. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, maka marilah kita luruskan niat kita, kita betulkan orientasi hidup kita hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain, agar kita hidup dan menguasai tubuh ini, menguasai waktu ini, menguasai dunia ini, menguasai tempat ini, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rohani kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dan orang itu akan menjadi pembimbing, petunjuk, seperti orang yang kita haulkan pada hari ini. Dia adalah aulia. Yang terakhir, bapak-bapak dan ibu-ibu, ketahuilah bahwa wali itu sebenarnya tunggal, karena dia adalah sifat kemuliaan Allah. Namun Allah jelmakan kepada berbagai tubuh, mungkin di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, atau di waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda, karena dia adalah bimbingan Allah pada hakikatnya. Maka yang kita kunjungi, yang kita ziarahi bukan tubuh, dia adalah tanah yang kembali, tetapi cahaya sifat mulia yang pernah bersarang di tubuh itu, dan itulah wilayah, dan sebenarnya itu adalah sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, wilayah itu, kewalian itu, cahaya itu akan tetap ada di tubuh-tubuh lain, karena Allah tetap ada, dan hidayah Allah dan yang akan membimbing atas kehendak Allah tetap ada. Maka oleh karena itu kita wajib menyambung kepada arwah itu yang mengandung sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah ibadah yang paling mulia, menghidupkan rohani. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kita akan dengar selanjutnya penceramah dari beberapa tetamu undangan kita dari masyayikh, dari Al-Fakir. Itu saja, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.